warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bertemu lagi dengan Bu Hesti, tetapi pembelajarannya berbeda ya. Sekarang kita belajar tentang IPS atau ilmu pengetahuan sosial. Nah, sebelum kita melakukan pembelajaran, lebih baik coba siapa yang hafal dengan Pancasila? Yuk, semua pasti hafal ya. Nah, sekarang Bu Hesti punya gambar. Nah, ini gambar apa ya? Oke, pinter. Ini namanya gambar burung Garuda Pancasila atau burung Garuda. Nah, burung Garuda ini lambang dari apa? Lambang dari bangsa Indonesia. Nah, sebelum itu mari kita bersama-sama membacakan Pancasila. Nah, ayo bersama-sama. 1, 2, 3. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pintar, semua sudah hafal. Nah, kenapa kok kita ini disuruh menghafalkan Pancasila? Iya, karena kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai rakyat Indonesia, kita harus hafal dengan lambang negara kita. Nah, sebelum kita berlanjut, marilah kita baca doa terlebih dahulu. Ayo Mas Vinu sebagai ketua kelas, pimpin berdoanya. Terima kasih. Nah, di sini ada yang tidak masuk. Oh, berarti semua sehat ya. Oke, berarti kabarnya semua sehat, berarti juga sehat. Nah, coba di sini siapa yang tahu sih Bapak Insinyur Soekarno? Ada yang tahu? Oh, tidak ada. Oke, Besti mempunyai gambarnya. Nah, ini dia. Ini namanya Bapak Insinyur Soekarno. Beliau adalah presiden pertama di Indonesia. Nah, beliau juga lah yang berperan penting dalam kemerdekaan Indonesia. Nah, kenapa Bu kok tiba-tiba membahas tentang Bapak Insinyur Soekarno? Iya, karena materi kita sekarang yaitu tentang tokoh yang berperan penting dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, yaitu salah satunya orang yang terpenting di bangsa Indonesia zaman dulu, yaitu Bapak Insinyur Soekarno. Kenapa? Karena beliaulah presiden pertama di Indonesia. Beliaulah yang mengatur semua para pahlawan untuk menyerang bangsa Belanda atau pada saat penjajahan. Nah, beliaulah yang merumuskan proklamasi. Terus Bapak Insinyur Soekarno lah yang membacakannya. Jadi beliau memiliki peran penting dalam kemerdekaan. Nah, beliau mempunyai sikap yang baik, beliau mempunyai sikap pemimpin yang bertanggung jawab, dan dia sangat mencintai tanah air. Dia rela berkorban hidup dan mati demi kemerdekaan bangsa Indonesia. Jadi kita sebagai penerus bangsa, kita harus selalu bersyukur karena kita tidak merasakan pada saat kita dijajah oleh para Belanda, para Jepang, negara Jepang, Belanda. Kita tidak merasakan. Kita sekarang hidupnya tenteram, alhamdulillah. Tapi kita harus selalu belajar supaya apa? Supaya kita bisa melanjutkan perjuangan dari Bapak Insinyur Soekarno. Nah, Bapak Insinyur Soekarno ini tidak hanya Bapak Presiden, tetapi dia juga mendapatkan gelar Bapak Proklamator. Kenapa? Karena dia yang sudah merumuskan proklamasi, dan dia juga yang sudah membacakan teks proklamasi pada saat mau kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, selain Bapak Insinyur Soekarno, di sini ada juga tokoh perempuan yang sangat berjasa, yaitu Ibu Fatmawati. Ada yang tahu Ibu Fatmawati ini siapa? Nah, Ibu Fatmawati ini merupakan istri dari Bapak Insinyur Soekarno. Nah, beliau juga memiliki peran penting dalam kemerdekaan Indonesia. Meskipun beliau ini tidak mengikuti perang, tetapi beliaulah yang sudah menjahit bendera kita. Bendera kita warnanya apa ya? Pintar, bendera merah putih. Beliaulah yang menjahit pertama pada saat mau kemerdekaan Indonesia. Dalam waktu 1 malam, beliaulah yang sudah menjahit
bendera merah putih. Jadi dia sangat berjasa, meskipun dia tidak ikut perang, tapi dia sangat berjasa menjahit dalam waktu 1 malam. Nah, yang ketiga ada lagi ibu kita. Siapa yang kenal ya dengan ibu kita Kartini? Nah, ibu kita Kartini ini juga berperan penting dalam kemerdekaan Indonesia. Kenapa, Bu? Karena beliaulah yang menghargai dan mengajak wanita untuk berpendidikan. Kenapa? Karena beliau ini sangat memiliki sifat cinta kepada tanah air. Zaman dulu perempuan itu tidak boleh sekolah, tidak boleh mengaji, tidak boleh bermain, tapi perempuan itu disuruh berperang. Tetapi sejak adanya Ibu Kartini, perempuan diajari dengan namanya berpendidikan. Supaya apa? Supaya dia bisa melanjutkan perjuangan bangsa. Nah, jadi kita sekarang, karena kita sudah tidak dijajah oleh bangsa-bangsa lain, kita harus memperjuangkan atau mempertahankan kemajuan bangsa Indonesia. Suatu contoh misal, nah ini, siapa yang tahu ini? Pinter, ini sedang melaksanakan apa ya? Pinter, Mbak Ani sedang melaksanakan pengibaran bendera merah putih pada saat berupacara. Semua tangannya mengangkat. Nah, kenapa semuanya mengangkat? Karena mengangkat tangan itu, hormat itu, kita sama aja menghormati para pahlawan yang sudah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Jadi kita tinggal menikmati kemerdekaan. Jadi kita juga harus berjuang untuk memajukan bangsa kita. Jadi pada saat upacara, kalian tidak boleh ngomong sendiri, bergurau sendiri, umat sendiri, tidak boleh. Tapi kita harus menghayati. Kita lihat pada zaman dahulu, mau mengibarkan bendera merah putih itu saja, itu harus menanggung nyawa. Nyawanya harus siap mati. Kenapa? Karena kita tidak boleh mengibarkan bendera merah putih. Jadi sekarang karena kesempatannya itu lebih banyak untuk mengibarkan bendera sang merah putih, jadi kita harus dengan hikmat melaksanakan upacara seperti itu. Nah, sampai sini paham anak-anak tentang tokoh-tokoh yang berjuang untuk kemerdekaan bangsa kita? Oke, paham. Nah, selain itu proklamasi ada yang tahu? Baiklah teman-teman, itu tadi beberapa instrumen musik yang dapat kita gunakan dalam pembuatan video pembelajaran. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.